Apaan? Belum. Halo Halo Purple, kembali lagi di channel YouTube kita, Damara Nadifa. Kali ini kita akan membawakan konten horor dan ini adalah true story followers kita. Dan sebelumnya kita udah nge-share juga di Instagram dan itu banyak banget yang nge-DM ya. Iya, banyak banget Banyak yang respon ya dan menceritakan pengalaman horornya dan menurut kita itu sangat-sangat epic. Serem banget dan aku salin gitu kan. Pas aku salin itu serem banget. Iya. Dari yang pertama sampai yang terakhir tuh wah, amazing sih seremnya. Iya, sampai kita Cuman kan kita harus memilih 3 orang. pemenangnya. Dan langsung aja kita mulai. Oke, Purple cerita horor yang pertama itu datang dari Wulandari Pratiwi 13. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, aku Tiwi. Aku mau share pengalaman horor yang aku alami di tempat aku bekerja. Ini kejadian yang benar-benar aku alamin pertama kali. Aku percaya adanya dunia lain, tapi aku gak nyangka kalau aku yang bakal ngalamin kejadian horor ini. Kejadian ini udah lama banget. Jadi ceritanya aku kerja di perhotelan dan aku kerja sebagai waiters cafe pada waktu itu. Jujur kerja aku ada 3 shift. Shift pertama masuk jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Shift kedua jam 11 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan shift ketiga jam 3 sore sampai jam 11 malam. Oh, berarti itu ada 3 shift ya? Jadi dia mempunyai 3 shift di tempat pekerjaannya. Jadi loker untuk tempat aku ganti baju di tempat kerjanya atau penyimpanannya barang karyawan itu posisinya lumayan jauh dari tempat kerjaku. Jadi mungkin yang aku bayangin ya, kayak kita sekolah kan itu kan toilet dan kelas itu kan jauh ya biasanya jaraknya. Kayaknya mungkin kayak gitu ya. Jadi tempat dia kerja sama lokernya tuh jaraknya kayak gitu jauhnya. Jadi lumayan kan kalau kita mau ke lokernya. Oke, posisinya itu lumayan jauh dari tempat kerjaku yang dimana lokernya berada di luar. Bukan di dalam wilayah hotelnya. Ya benar. Jadi dia udah nggak di lingkungan hotel, dalam hotelnya lagi, dia tuh udah di luarnya. Oh, berarti hotelnya itu untuk ke loker ya? Dari hotel ke loker ya? Iya, jadi Dari hotel dan tempat penyimpanan barang lah kita bilang ya. Dan jadi itu tuh agak pokoknya jauh ya? dia nggak ada di lingkungan hotelnya atau di area hotelnya, dia udah di luarnya. Oke. Oke, kita lanjut. Bahkan dari loker menuju ke tempat kerjaku itu harus melewati jalan kecil yang dimana di situ ada pohon beringin besar. Kebayang nggak sih? Maksudnya hotelnya, lokernya itu jaraknya berarti lumayan jauh sampai dia harus ngelewatin pohon besar. Beringin besar ya? Kalau aku sih kayaknya nggak akan berani. Apalagi kan tadi dia ada 3 shift. Ada yang dapat juga kan shift malam. Mungkin agak horor ya. Kalau misalnya dia kedapatan shift pagi sih ya masih mending ya. gitu. Apalagi kalau misalnya dia dapat shiftnya malam. Itu yang agak Gitu. kasihan sih. Aku mau cerita posisi dalam lokerku terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke dalam lokernya. Jadi pas buka pintu, loker itu di sebelah kanan ada 2 pintu toilet dan di sebelah kiri, which is di depan toilet itu baru ada lemari loker untuk taruh barang karyawan dan ada full kaca besar. Kebayang nggak kalian? Setelah itu ada 1 tembok untuk anak karyawan untuk dandan, terus untuk memastikan mereka sudah benar-benar rapi sebelum menuju tempat kerja. Oke, jadi ada tembok mungkin kayak kaca ya. Jadi itu temboknya itu ada kacanya. Jadi dimana ketika karyawan itu mau berangkat ke hotelnya, mungkin mereka kayak udah lihat nih, oh udah rapi. Jadi itu tempat biasa mereka ngaca kayak gitu. Kayak cerita aku kerja di shift pagi. Biasanya aku sampai loker untuk ganti baju kerja di jam 6.15. Dan itu pun sudah banyak teman shiftku yang sudah pada datang, bahkan ada yang sedang dandan rapi. Jadi pada saat dia datang itu teman-temannya udah pada datang. Pokoknya yang biasalah kalau misalnya kita di kantor kan sebelum dimulai pekerjaan itu kan biasa kita melihat kalau kita udah rapi atau gimana kan biasa kayak gitu kan. Tapi pada saat itu aku kesiangan. Aku baru sampai loker di jam 6.35. Sedangkan harus ada di tempat kerja jam 7 pagi. Oke, waktu dia berarti tinggal 25 menit lagi untuk menuju tempat kerjanya. Sebelum masuk loker, aku pikir cuma aku yang ada di loker itu.
karena aku kesiangan. Oke, kan dia mikir oke gue udah kesiangan, mungkin teman-teman yang lain udah pada ke hotel. Pas aku buka pintu loker dan mengucap salam, ini selalu aku lakuin setiap masuk ke ruangan. Jadi dia pas mau masuk ke ruangan itu, terus mau buka loker, dia ngucapin salam. Ternyata ada yang menjawab salam aku dari salah satu toilet yang pintunya tertutup. Oke, masih positive thinking, mungkin bisa aja temennya di dalamnya. Aku nggak ada kepikiran aneh-aneh. Aku pikir itu temen shift pagiku yang memang sedang memakai toilet. Tapi setelah itu dia mikir masih positif. Di dalam itu mungkin temennya. Temennya gitu ya. Oke, dia akhirnya lanjutin tetap. Dia langsung touch up. Touch up maksudnya dia langsung dandan. Dari jam 6.35 itu sampai jam 6.50. Pas aku mau keluar loker, menuju tempat kerja, aku baru sadar kalau temanku belum keluar dari toilet itu. Berarti posisi pintunya masih ketutup. Akhirnya aku panggil semua nama teman shiftku untuk memastikan siapa yang ada di dalam itu. Jadi dia kan ingat pastikan teman shiftnya hari ini jaga siapa-siapa aja. Akhirnya dipanggil-panggil tuh sama dia, namanya satu persatu. Karena udah mepet waktu kerja, tapi ternyata nggak ada yang nyaut. Akhirnya aku coba dorong pintu toiletnya dan ternyata nggak ada orang. Jadi siapa yang tadi yang jawab? Berarti di dalam toilet itu nggak ada orang. Iya. Jadi pas dia jawab Assalamualaikum, terus dijawab Waalaikumsalam. jadi sesudah dia touch up, dia langsung ngeliat ke arah kamar mandi itu. Dan dia langsung menuju ke sana dan dia mengetok, Rara, Ayu, Rina, Cut. Dan sampai akhirnya Nggak ada yang nyaut. nggak ada yang nyaut. Kalau kita yang ngalamin, aku sih bakal lari. Aku soalnya kadang kalau aku tuh suka takutan ya anaknya. Padahal nggak ada apa-apa, cuman aku kayak ngerasa Kalau ada yang kamu kan ngeliatin. kalau kamu tuh kalau misalnya digituin sama hal-hal yang kayak gitu kan, kamu langsung lari. Nah, kalau bedanya aku ngucap dulu, ngucapnya itu patah. Oh, Jadi bahasa seperti kata. yang video sebelumnya yang kita upload di dunia mencekap kan kayak seperti itu gitu kan. Kita lanjut ke topik berikutnya. Akhirnya ini di dalam pikiran dia ya. Terus siapa yang jawab aku ketika aku masuk loker? Wah, kalau misalnya aku berada di posisi saat itu, mungkin aku ngambil barang, kelempar aku lari gitu, kaget gitu kan. Kalau aku Refleks ya, Sebenarnya pernah mengalami hal-hal yang menurut aku aneh, cuman ada yang nyadar, ada yang ada yang enggak, iya benar. Karena kan soalnya orang tuh ada yang peka, ada yang enggak ya. Tapi kalau misalnya nggak nyadar sih dia beruntung banget tuh orangnya. Lebih Tapi kalau bagus misalnya nyadar seperti tuh itu. bener-bener kayak Takut sakit ya. rasanya, bukan? Kayak nggak Kalau aku, enak gitu nggak iya. sih? Kayak wah. Ya, efek yang datang ke kitanya ya. Oke, kita lanjut. Kalaupun dia sudah keluar dari loker itu, pasti ketahuan karena pintu lokerku kalau ditutup bunyinya agak keras seperti pintu dibanting. Dan bener aja, pas aku udah sampai di tempat kerja, teman-temanku ternyata udah ada di tempat kerja sebelum jam 6:30. Yang berarti mereka nggak ada di loker pas aku baru datang. Jadi pada saat si anak ini datang jam 6.35 tadi, teman-temannya tuh udah ada di tempat kerja semua. Berarti temannya duluan datang daripada dia gitu ya. Iya, karena kan dia juga tadi dia cerita dia tuh telat kan. Dan gak lama setelah kejadian itu, aku ngelihat bayangan sosok Rizka putih di kaca lorong bagian office. Iya, ini Oke, ngeri. kayaknya kalau Nah, nggak tahu ya, kayaknya aku mikir doang. Kayaknya nih si K ini udah ngelihat si anak ini dari loker kan. Sorry, si hantu K ini sudah memantau atau mungkin sudah melirik atau bahkan melihat anak ini pada saat di loker. ya. Karena dia tahu keadaan anak ini, mungkin karena si anak ini masih agak ada beraninya ya, jadi tidak efek yang didapat tidak terlalu gimana. Mungkin kan ada orang yang bisa lari atau apa, ternyata dia enggak. Akhirnya mungkin dia selama si anak ini menuju hotel, bisa jadi Niska itu ada di belakang dia Ikutin dia sampai di ke hotel. perjalanan sampai ke hotel. Makanya pada saat dia lihat teman-temannya udah pada kumpul, akhirnya kan mungkin dia tetap membayangkan kan siapa ya orang yang tadi di sana. Akhirnya bisa jadi kan si Niska ini menunjukkan jati dirinya. Dia menampakkan dirinya ke si Winnie. Kasih TV ini. Entah pantulan cahaya atau benar makhluk lain, aku nggak yakin karena setelah ngelihat itu aku langsung pergi.
masih juga si Tiwi ini berani. Maksudnya kan dia udah dilihat kayak gitu, cuman dia mengabaikan aja. Jadi kayak ngerasa itu bener nggak ya, mungkin kayak gitu ya. Sebenarnya hotel tempatku bekerja itu memang lumayan horor. Aku dapat cerita dari mereka yang sudah lama bekerja di sini. Masing-masing dari mereka pernah mengalami cerita horor di tempat ini. Ini first time aku benar-benar ngerasain kejadian horor yang sampai sekarang nggak aku lupain. Jadi dia sampai sekarang belum. Oke, itu dia tadi cerita true story horor dari Tiwi yang menurut aku itu tuh epic, dan kalau aku di posisi Tiwi aku akan lari dan aku nggak akan positive thinking. Aku pasti mikir, oh ya udah, yang gue lihat itu adalah makhluk halus. Tapi berbeda dengan Tiwi, dia sangat berani ya. Dan dia ngelihat iya, dia kayak ya udah pura-pura ngeliat aja. Padahal kita nggak tahu kan, mungkin sebenarnya si Miska itu udah tahu kalau kita lagi lihat-lihatan nih. Tapi mungkin gitu bisa jadi si Tiwi dan teman-temannya yang wanita membuang kotoran di situ, di tempat itu. Dia kurang menjaga kebersihan. Ya kalau misalnya perempuan kan pasti ada yang paham kan gitu kan. Nah mungkin gitu. Dan si Tiwi juga dia nggak ngasih tahu ke kita bahwasanya temannya dan dia itu membuang kotoran yang lupa disiram atau apa gitu kan. Hal-hal yang kurang bersih yang lah. kurang bersih lah gitu. Mungkin ya. Oke, ini info dari Tiwi. Mungkin kita mungkin nggak apa-apa ya kita sampaikan ke teman-teman parpal yang lainnya. Oh ya Kak, sekedar info aja, lokasi hotelnya daerah Jakarta. 2 tahun lalu ada PHK massal, semua karyawan bahkan termasuk HRD-nya 1 tahun sempat dipakai Satgas Covid untuk OTG, tapi sekarang hotelnya sudah ditutup dan sudah tidak digunakan dari setahun yang lalu. Memang masih ada yang suka bersih-bersih, tapi hanya 2 orang, cleaning service dan 1 security. Kebayangkan betapa seremnya hotel 1 tahun tidak ada aktivitas sama sekali. Oh, itu bisa jadi mungkin hotelnya udah jadi sarang. Ya, jadi sarang. Jadi sarang. Teman-teman si Miska. Oke.